Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang tajwid, asbabun nuzul dan juga tafsir yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Ada beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah mad tabi'i yang terdapat dalam kalimah alladzina, dalam kata zina, yaitu kasroh yang diikuti dengan ya sukun. Nah, mad tabi'i ini sebenarnya ada 3 macam atau tiga bentuk. Yang pertama adalah kasroh apabila diikuti oleh ya sukun seperti dalam contoh ini. Kemudian yang kedua fathah yang diiringi oleh alif, dan yang ketiga adalah dhammah yang diiringi oleh wawu sukun. Nah, yang kedua terdapat qalqalah sugro, yaitu dalam kalimat amanuj tanibu. Amanuj jim sukun. Nah, jim ini berharokat sukun dan sukunnya asli. Huruf qalqalah sendiri itu ada 6 ya, yang dikumpulkan dalam kalimat baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Nah, perbedaan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro adalah kalau qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya sukunnya sukun asli. Nah, kalau qalqalah kubro itu sukunnya sukun yang disukunkan. Maksudnya seperti ini. Ketika ada huruf qalqalah, dia mempunyai harokat atau baris hidup. Baris hidup itu seperti seperti fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ketika ketika si huruf qalqalah ini terletak di akhir kata, nah kemudian kita mewakofkannya atau kita mematikannya, maka di sanalah akan terjadi hukum qalqalah kubro. Nah, kemudian di hukum yang ketiga ini ada alif lam syamsiyah dalam kalimat minadh-dhonni. Nah, alif lam setelah alif lam itu ada huruf dho. Nah, untuk alif lam syamsiyah sendiri mempunyai 14 huruf. Ciri yang paling bisa kita lihat yaitu setelah alif lam ada huruf yang berharokat tasydid. Nah, kalau kita menemukan hal itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah alif lam syamsiyah. Nah, kemudian yang keempat ada kalimat itsmu wala, itu adalah idgham bigunnah. Tanwin fathah, tanwin dhammah bertemu dengan wawu. Tanwin dhammah bertemu dengan wawu. Nah, idgham bigunnah sendiri mempunyai 4 huruf. Yang pertama adalah wawu, kemudian mim, kemudian ya, dan nun. Nah, apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf itu, maka itulah yang disebut dengan idgham bigunnah. Nah, kemudian yang kelima ada kalimat ba'dho. Ba'dho itu adalah mad iwad. Alasannya karena ada huruf yang berharokat fathatain dibaca wakof atau berhenti. Harusnya kan kalau di sini ba'don ya, tetapi ketika kita berhenti di kalimat ba'don, maka membacanya tidak ba'don lagi, tetapi dibaca ba'dho, panjang 2 harokat, dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Nah, yang terakhir adalah rahimun. Rahim itu adalah mad arid lisukun. Karena setelah mad tabi'i, hi ini kan mad tabi'i ya, ada huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Mim itu huruf hidup dan kita berhenti di sana atau kita berhenti membacanya di
mim itu, maka itu terjadilah mad arid lisukun. Cara bacanya rohim, dipanjangkan 4 sampai 6 harokat. Nah, sekarang kita beralih ke asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang turun berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, salah satunya adalah surat Al-Hujurat ayat 12 turun berkenaan atau berkaitan dengan salah satu peristiwa yang dialami oleh salah satu sahabat Rasul, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, beliau adalah salah satu sahabat Rasul yang mempunyai kebiasaan yang tidak terlalu bagus, yaitu ketika beliau selesai makan itu suka langsung tidur, dan tidurnya itu sambil mendengkur. Nah, pada waktu itu ada orang yang lewat rumah beliau dan mengetahui aib beliau, kemudian menggunjingkannya atau membicarakannya kepada orang lain. Maka turunlah ayat ini, ayat 12 di dalam surat Al-Hujurat. Dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 12 itu terkandung larangan untuk berprasangka buruk atau suuzon kepada orang lain, kemudian berbuat tajasus, yaitu mencacar kesalahan orang lain, dan gibah yang berarti menggunjing orang lain. Nah, ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu termasuknya ke dalam gibah. Dan kejelekan itu adalah nyata atau benar adanya pada diri orang yang kita bicarakan itu. Tetapi ketika kita membicarakan keburukan orang lain dan keburukan itu belum tentu terjadi pada orang yang kita bicarakan, maka itu akan terjadinya fitnah. Nah, perbedaan antara gibah dan fitnah itu, kalau gibah kejelekannya memang benar ada pada orang itu. Nah, kalau fitnah itu kejelekannya belum tentu benar, atau berita yang disampaikan itu bisa jadi palsu atau hoax. Nah, ini harus sangat dihindari ya anak-anak, karena ketika kita membicarakan orang lain, kemudian kita juga belum tahu apakah itu benar atau tidak, maka itu akan menjadi sekedar fitnah. Dan fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah, akibat buruk dari fitnah diantaranya dapat mencoreng nama baik seseorang dan menyebabkan perpecahan satu orang atau orang lain. Bahkan akibat buruk fitnah ini sangat sulit untuk dibenahi. Jika berita bohong sudah terlanjur tersebar, sangat sulit mencabutnya. Seseorang yang sudah terlanjur membaca berita bohong belum tentu membaca ralat beritanya. Padahal ralat berita ini dimaksudkan untuk meluruskan berita bohong tersebut. Penyebab fitnah biasanya terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah tidak melakukan pengecekan kebenaran berita atau tabayun, dan adanya kebencian pada seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai yang namanya gibah, yaitu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, menyebutkan aib saudaramu, dan sebenarnya saudaramu tidak menyukai aib itu tersebar keluar. Nah, pada dasarnya antara gibah dan fitnah itu memiliki perbedaan, yaitu gibah menyampaikan keburukan orang lain dan keburukan itu memang benar terjadi atau memang kenyataan, dan fitnah itu menyampaikan data atau berita palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keduanya merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi oleh muslim. Nah, mujahadah nafs atau
mengontrol diri kita itu bisa kita cegah dengan cara tidak berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga tidak mengguncingkan atau membicarakan orang lain. Selain kontrol diri, seorang muslim hendaknya berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Berhusnuzon kepada Allah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertakwa artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita yakin bahwa semua perintah Allah itu adalah untuk kebaikan manusia sendiri, dan apa yang dilarang oleh Allah itu pasti akan berakibat buruk kepada manusia apabila dilanggar. Nah, berhusnuzon yang kedua adalah berhusnuzon dalam berdoa. Berdoa merupakan permohonan atas segala yang diinginkan seseorang. Seorang muslim yang memahami husnuzon kepada Allah dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerima dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang ketiga, husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hal-hal yang dicita-citakan. Dalam berikhtiar, sikap seorang muslim harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu digandengkan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berhasil, maka ia akan bersyukur. Namun ketika gagal, ia akan bersabar dan tidak berputus asa. Yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada diri sendiri, maka akan timbul sikap yang penuh harapan, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, bahkan bisa bersikap optimis dengan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja mawas, dan kerja tuntas. Yang ketiga adalah husnuzon kepada orang lain. Artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Intinya positive thinking ya. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak boleh melihat dari segi negatifnya saja. Nah, mengembangkan sikap husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Sebaliknya, berusahalah untuk melupakan segala keburukan orang lain yang pernah dilakukan kepada diri kita. Berusahalah mengingat keburukan yang pernah kita lakukan pada orang lain dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Sebaliknya, berusahalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah orang lain lakukan untuk kita. Sebagai muslim, kita juga harus hidup berdampingan dengan sesama muslim yang lain, serta menghormati hak dan kewajiban dari orang lain. Adapun hikmah dari berhusnuzon adalah salah satunya senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Kemudian terbentuk sifat percaya diri dalam diri seseorang. Ketiga adalah gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya, sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan.
Yang keempat, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tugas manusia hanya berusaha. Yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka yang wajib kita lakukan hanyalah berusaha, berikhtiar, dan tawakal serta banyak berdoa. Mengenai hasil itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada surat Al-Hujurat ayat 10. Kita membahas tajwid dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, hukum tajwidnya kita membahas ikhfa. Terdapat dalam kata ikhwatum fa'aslihu, tanwin dhammah bertemu dengan huruf fa. Nah, cara membacanya adalah didengungkan dan ditahan 3 harokat. Nah, kemudian untuk ikhfa sendiri mempunyai 15 huruf, dan cara membacanya itu berbeda-beda tiap huruf tergantung karakter hurufnya tersendiri. Insya Allah nanti kalau kita bertemu kembali akan dijelaskan bagaimana cara membaca huruf-huruf ikhfa. Nah, untuk ikhfa sendiri artinya adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, yang kedua adalah idhar syafawi. Idhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, di sini huruf hijaiyah yang terletak setelah mim sukun itu adalah ta. Cara membacanya jelas saja ya, tidak usah ada dengung, tidak usah ada apa-apa, jelas, huruf mimnya dibaca jelas. La'allakum turhamun. Asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 10. Cara garis besar dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan adanya peristiwa perselisihan antara kaum muslimin, di mana ada 2 kubu yang sedang berselisih. Yang pertama adalah kubu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah kubu dari Abdullah bin Ubay. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara, dan ketika adanya perselisihan maka tidak dibenarkan untuk saling menyakiti, malahan harus mendamaikan ketika melihat saudara kita sedang berselisih atau bertengkar. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Nah, persaudaraan ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki agama dan keyakinan yang sama. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persamaan suku bangsa atau satu bangsa dan juga satu keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, dan warna kulit serta aspek-aspek lainnya. Ketiga persaudaraan tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai seorang muslim, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama muslim. Persaudaraan sama mukmin harus selalu dijaga agar semakin kokoh. Nah, baiklah anak-anak, cukup di sini
pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa materi ini kalian baca kembali, diulang-ulang kembali, dan apabila ada pertanyaan kalian boleh tulis di komentar kelas ya, atau boleh kalian tulis di forum biar kita bisa biar jawaban dari pertanyaan kalian bisa dilihat oleh teman-teman kalian yang lain. Baik, jangan lupa juga dikerjakan tugasnya, dan semoga kita bertemu kembali minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.